Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samin Tutor Official. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan para sahabatnya, semoga kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau. Para sahabat Samin Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam kali ini kita akan membawakan sedikit kajian tentang bagaimana caranya kita menjaga lisan dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Kita mungkin sering berbicara tentang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Seringkali kalau kita ingin membuat suatu janji atau membuat sesuatu penolakan dalam hal ajakan, seperti nanti malam jangan lupa datang ke rumah saya, ada acara kecil-kecilan. Nah, seringkali orang yang enggan atau malas datang mengucapkan insya Allah nanti saya datang. Nah, para sahabat Samin Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita akan bahas pada malam ini yaitu bagaimana caranya kita mampu menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memvonis orang-orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah, seperti vonis ke surga atau ke neraka. Itu hanya Allah yang tahu. Seperti juga vonis apakah Allah mengampuni seorang hamba atau tidak. Itu merupakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab yang kita akan bahas ini telah kita bahas sebuah cerita dua orang sahabat, satu ahli ibadah dan satunya adalah ahli maksiat. Ketika ahli ibadah bertemu dengan ahli maksiat, dia sedang bermaksiat, lalu dia ditegur, kurangi kemaksiatanmu, tahan dirimu wahai kawan, biar ini urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari kemudian bertemu dan ia masih berbuat maksiat, ditegur lagi, hentikan kemaksiatanmu, minimal kurangilah. Dia hanya menjawab, biar ini yang menjadi urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari kemudian ia bertemu masih dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku saja? Ahli ibadah itu mendengar jawaban ini, ahli maksiat tadi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mengampuni dosa adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah itu merampas apa yang menjadi hak Allah. Singkat cerita, di hari kiamat kedua orang ini akan dipanggil. Allah berkata kepada ahli ibadah yang memvonis sahabatnya tadi, lalu berkata, siapa yang dahulu ketika di dunia berani bersumpah mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa-dosa si fulan, aku telah mengampuni dosa si fulan, dan aku batalkan amal-amal kamu, dan akhirnya kemaksiatan yang dilakukan tadi masuk ke dalam surganya Allah.
dan yang ahli ibadah tadi yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi arogansi sikap seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba, ya, yang mengatasnamakan bahwasanya engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan diterima amal ibadahnya. Karena ini merupakan haknya Allah untuk menentukan seseorang mendapatkan pahala Allah atau tidak. Maka kami, ya, selaku pelaku praktisi sungguh sangat berhati-hati dalam menyampaikan sebuah berita yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikan kepada para pasien, agar kita tidak mendahului bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kamu telah banyak berbuat maksiat. Ini tidak boleh, karena sesungguhnya belum tentu kita, ya, yang menjadi ahli ibadah akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, para sahabat sambil tutor, mari kita jaga lisan kita, ya, agar tidak mendahului hak-haknya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.